warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dapat dimulai. Doa dapat diakhiri. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Masih semua ya? Ya. Selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan mengenai capaian dan juga tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Untuk capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan serta dapat merancang upaya mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi perbedaan teknologi ramah lingkungan dan teknologi tidak ramah lingkungan serta dampak penggunaannya, merakit edukit berbasis STEM untuk mengetahui penerapan teknologi ramah lingkungan, menjelaskan mekanisme kerja alat-alat yang menerapkan teknologi ramah lingkungan, dan juga menerapkan perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, apa sih yang dapat kalian ketahui mengenai gambar di atas? Ada yang bisa menjelaskan lagi selain Bapak penjelasan mengenai panel surya? Ya, benar. Panel surya itu merupakan bentuk dari penerapan teknologi ramah lingkungan. Nah, mengapa ini disebut teknologi ramah lingkungan? Ada yang bisa menjelaskan? Menggunakan sumber energi matahari. Ya, memang benar bahwa ini dikatakan sebagai teknologi ramah lingkungan karena dia menggunakan sumber energi dari cahaya matahari. Mana cahaya matahari ini merupakan energi yang dapat terbarukan atau selalu ada sepanjang masa. Kemudian untuk problem statementnya yaitu petani padi itu sering mengalami kerugian ketika masa panen akibat banyaknya hama tikus di sawah mereka. Beberapa petani mengatasi hama tikus tersebut menggunakan alat pengusir tikus elektrik. Namun beberapa petani itu malah tersengat listrik akibat kelalaian dalam penggunaan alat tersebut. Lalu berdasarkan uraian masalah tersebut, menurut kalian bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut agar petani tetap aman dan tidak mengalami kerugian, serta produk teknologi ramah lingkungan seperti apa yang dapat membantu petani tersebut? Mana? Saya bisa menjelaskan ya? Ya, bisa jadi itu bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya untuk membuktikan bahwa apakah solusi yang kalian tawarkan itu nantinya bisa untuk mengatasi ini, mari kita menuju ke aktivitas selanjutnya. Untuk aktivitas yang pertama yaitu Bapak akan membagi menjadi beberapa kelompok karena di sini sudah duduknya berkelompok, maka Bapak akan membagi menjadi dua kelompok, ini kelompok satu dan ini kelompok dua. Nah, kemudian Bapak akan membagikan LKPD. Oh, ini satunya di sini ya. Nah, kalian cermati dulu isi LKPD-nya, kemudian isi identitas nama kelompok kalian.
tugasnya sudah selesai yang untuk tugas 1 dan 2-nya. Sudah. Gimana kelompok satunya sudah? Sudah. Untuk tugas 1 dan 2 telah selesai, maka kita lanjut ke tugas 3 yaitu merakit deduktif subsidius berbasis M untuk membuktikan dari solusi yang telah kalian sebutkan tadi dan juga hasil analisis dari yang kalian kerjakan tadi. Nah, di sini Bapak akan membimbing untuk melakukan merakit deduktif ini. Untuk panduan edukit ini juga bisa kalian akses di LKPD, di mana di sana tadi ada barcode untuk panduan dan juga handout untuk mengerjakan LKPD di bagian awal tadi. Kalian atur jaraknya berapa, bunyinya, warna, lampu, terus kalian menjauh, jauhin. Kalau hijau itu harus benar-benar steril. Jadi benar-benar harus di depannya itu nggak ada apa-apa, itu baru hijau. Ini kan kuning, kuning itu ada jarak berapa gitu. Nah, ini kan di depan ada temennya, jadi ini ke sensor temennya. Nanti kan deket sini kan udah merah. Nanti kalau di atas ini kan nggak ada apa-apa, nah hijau nyala. Ayo sekarang kalian coba untuk pakai yang deteksi surya. Kalian bandingin kayak tadi. Nah, apa yang beda? Suaranya kecil. Kecil. Tapi fungsinya sama kan, maksudnya intinya tetap berfungsi semuanya kan. Itu nanti kalian catat di LKPD kalian. Nah, ini tadi sudah selesai ya merakitnya. Sudah ditulis juga percobaannya di LKPD. Nah, selanjutnya yaitu langkah yang terakhir yaitu mempresentasikan dan juga menyimpulkan hasil dari pembelajaran. Siapa yang mau membacakan? Silakan. Ya, Jadi dari hasil percobaan tadi itu ada 2 tabel pengamatan. Yang pertama untuk variasi jaraknya. Jadi yang pertama 0 sampai 30 itu warna nyala lampunya itu merah dan bunyinya itu bunyi. Kemudian untuk yang variasi jarak 30 sampai 50 cm itu warna nyala lampunya kuning dan tidak berbunyi. Dan untuk variasi jarak lebih dari 50 cm itu warna nyala lampunya hijau dan tidak berbunyi. Kemudian untuk tabel pengamatan 2 yaitu yang menggunakan variasi sumber energi. Untuk sumber energi alternatif tenaga matahari yang menggunakan paneel itu nyala lampunya redup dan bunyinya pelan. Kemudian untuk yang menggunakan baterai itu terang dan bunyinya keras. Ya. Bagaimana yang lain? Sama ya. Nah, jadi tema kita hari ini kan teknologi ramah lingkungan. Karena teknologi ramah lingkungan ini merupakan bentuk dari penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip dari teknologi ramah lingkungan, seperti menggunakan bahan yang bisa didaur ulang, memanfaatkan sumber daya alam terbarukan, contohnya tadi seperti tenaga matahari, dan juga tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan, serta memiliki tujuan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa untuk keperluan manusia. Beberapa aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari ini diantaranya yaitu di bidang energi itu meliputi biofuel, biogas, sel surya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, dan juga geothermal.
Untuk teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi ini meliputi kendaraan hidrogen, mobil surya dan juga mobil listrik. Untuk yang teknologi ramah lingkungan di bidang industri itu seperti biofuel, yaitu penguraian limbah dengan bantuan mikroorganisme.